Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa kembali dalam podcast TST KUA Wiro Brajan. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik tentang visi dan misi dalam pernikahan. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya narasumber yang insya Allah sangat kompeten dan berpengalaman dalam urusan pernikahan. Beliau yang kita hormati bersama, penghulu KUA Wiro Brajan, Bapak Haji Muhammad Abdurrahman, SAG, MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Pak ya. Teman-teman TST, beliau ini punya sapaan akrab yang sangat populer ya. Panggilannya Gus Dur, begitu Pak ya? Iya, teman-teman manggilnya begitu. Jadi saya panggil Pak atau Gus nih Pak? Iya, Gus boleh. Gus boleh, oke. Yang penting nggak gus-gusan gitu ya. Oke. Bapak, saya awali dengan pertanyaan ya. Menurut pandangan Bapak, apakah agama itu memberikan pedoman atau arahan begitu tentang visi misi dalam pernikahan, Pak? Iya, baik. Jadi sebagai manusia tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahannya, pedomannya supaya manusia itu kemudian hidupnya akan memperoleh kebahagiaan, ketentraman. Oke. Maka ketika manusia itu menikah, punya pasangan hidupnya laki-laki dan perempuan, maka Islam pun memberikan arahannya. Jadi tidak hanya kemudian pernikahan itu dilihat secara lahiriah saja, sesuatu yang nampak ya, tetapi dilihat bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai manusia ya, makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam. Jadi Allah sangat memuliakan bani Adam, manusia itu. Oleh karena itu di dalam pernikahan itu juga Allah memberikan arahan-arahannya. Saya kira sangat jelas di dalam surat Ar-Rum misalnya ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sekalian berpasangan adalah untuk memperoleh litaskunu ilaiha, di dalamnya kemudian ada mawaddah dan rahmah, saling cinta mencintai dan kasih sayang. Ini menunjukkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir itu. Oke. Berarti ungkapan yang sering kita dengar itu Pak ya, kalau ada orang nikah, semoga sakinah ya mawaddah warahmah, itu memang akar katanya dari Al-Quran Pak ya? Dari Al-Quran. Cuma sepertinya sudah masuk ke bahasa Indonesia ya. Gitu ya. Gitu ya. Berarti menjadi kata serapan Pak ya? Iya, padahal berasal dari bahasa Arab Al-Quran. Sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu kira-kira bagaimana Pak maksudnya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena mungkin beberapa orang ya mereka hanya ikut-ikutan saja begitu tanpa tahu maksudnya. Kalau dulu kita pernah belajar Al-Quran ya. Oke. Kalau masa kecil dulu turutan ya, belajar turutan. Oke, turutan. Itu ada sakinah dari kata sakana yaskunu sukunan wa sakinatan. Oke. Sukun. Ketika huruf itu disukun dia bunyinya konsonan. Mati. Maksudnya anteng gitu, tenang, sudah tidak bergerak kemana-mana. Oh begitu Pak ya? Iya. Berarti dengan menikah itu sudah tidak bisa bergerak Pak ya? Iya, tenang dia. Oh, tenang. Tentram di dalamnya. Malah sakinah itu. Sakinah, oke. Kalau mawaddah itu menjadi landasan laki-laki dan perempuan itu ada rasa mahabbah ya, saling cinta mencintai. Itu memang menjadi landasan seorang bisa memilih pasangannya karena ada rasa tumbuh ini. Oke. Kemudian rahmah Pak? Rahmah kalau sudah menikah itu nanti membentuk sebuah kasih sayang yang utuh yang sudah tidak memperlihatkan hal yang lahiriah tadi, yang lahiriah. Oke. Tapi sudah bersifat batin, kebersamaan di dalam rumah tangga. Oke. Berikutnya Pak, bagaimana menurut Bapak visi dan misi pernikahan itu yang ideal? Visi pernikahan, kita kalau berbicara tentang visi itu kan sebuah gambaran besar bagaimana ke depan mewujudkan sebuah rumah tangga. Ya, tentunya rumah tangga yang dibentuk adalah tadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tadi,
untuk menuju kepada sesuatu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tercapai akan ibadah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara tidak langsung istilah samawa, sakinah, mawaddah dan warahmah itu memang sudah menjadi visi Pak ya dalam pernikahan, begitu? Visi garis besar, karena pernikahan itu tujuan besarnya kan untuk mencapai hal seperti itu. Oke, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian dari pengalaman Bapak nih, tantangan apa yang sering dihadapi pasangan atau ya pasangan pernikahan begitu dalam menjalankan visi dan misi pernikahan? Iya, banyak ya tantangannya, karena dua pasangan kan punya sifat yang berbeda, laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan. Sifatnya, ada batu, ada angin gitu Pak ya. Iya. Karakternya juga berbeda kan. Ya, ada yang pengen bakso, satunya pengen mie ayam, beda juga itu ya. Jadi beda-beda sifatnya, apalagi kalau nanti dilihat dari wataknya tiap harinya, kebiasaannya itu berbeda, keinginannya juga berbeda. Nah, itu mau disatukan di dalam sebuah rumah tangga kan harus ada misi yang dibawa sama-sama untuk mewujudkan sebuah rencana besar itu tadi. Oke, berarti memang tantangan terbesarnya ada pada pasangan masing-masing Pak ya, dalam menyatukan visi. Visi itu. Oke. Selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana cara menjaga agar visi misi ini tetap eksis, tetap berjalan ketika rumah tangga sedang dilanda oleh gejolak atau konflik begitu Pak? Iya, perlu mungkin memegang beberapa prinsip yang disepakati di dalam misi tersebut. Oke. Ya. Misalnya misinya bahwa pernikahan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi sebuah konflik, ingat bahwa pernikahan ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dibangun bersama-sama. Bahkan pernikahan ini merupakan mitsaqun ghalidh. Sebagai ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang kuat. Karena diikat dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Ijab qabul itu adalah dalam ijab qabul itu Pak ya. Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ijab kabul itu kadang tidak mesti bahasa Arab ya, bahasa terjemahan bahasa Jawa, bahasa Indonesia bisa Pak. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir Pak, closing statement dari Bapak tentang visi misi dalam pernikahan. Iya, jadi memang sangat penting sekali sebelum pernikahan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan perlu membuat sebuah visi misi yang disepakati bersama, mempunyai gambaran besar cita-cita yang ingin dicapai, kemudian bagaimana bisa mewujudkan cita-cita itu sehingga kemudian tercapailah apa yang menjadi harapan, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian mendapatkan keberkahan bersama-sama menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa sekali closing statement dari Bapak Abdurrahman. Terima kasih Pak atas waktu dan ilmunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman TST yang menyaksikan video ini, dan ikuti episode kami berikutnya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.